Shalom semua. Senang sekali kembali berjumpa bersama Anda semua di dalam Midweek Online Service. Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Hari ini kita sangat spesial karena hamba Tuhan yang akan membawakan firman, yaitu seorang wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa di negeri kita ini. Ya, betul sekali. Dan dimana kita sebenarnya udah mengenal beliau udah dari zaman kita masih muda ya. Betul. Dimana kita melihat beliau dan suaminya dipakai Tuhan secara luar biasa melalui Yayasan Tangan Pengharapan ini. Ya. Beliau mempunyai hati yang luar biasa sekali untuk anak-anak khususnya di bagian Indonesia Timur ya. Yes. Siapa lagi kalau bukan Pastor Henny Christianus. Hari ini hambanya akan membawakan dengan tema How Can I Help You? Pasti akan memberkati kita semua, khususnya di bidang marketplace, buat yang bekerja maupun yang berusaha. So, siapkan hati, kita sambut firman Tuhan melalui hambanya, Pastor Henny, dengan penuh sukacita. Yes. God bless you all. God bless you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang perbuatannya nyata dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Tuhan berikanlah roh hikmat dan wahyu. Agar kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul How Can I Help You? Apa yang saya bisa bantu? Saya percaya kalimat How Can I Help You tidak asing lagi bagi Anda. Bahwa setiap kali kita telepon ke perusahaan tertentu, orang yang mengangkat telepon akan bertanya, apa yang saya bisa bantu? Slogan bisnis dengan kata-kata ini yang selalu bertanya kepada pelanggan, customer, atau klien, how can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Merupakan prinsip dasar hubungan dalam berdagang. Bahwa fundamental bisnis adalah menjawab kebutuhan manusia. Business is always about meeting people's need. Tidak ada bisnis tanpa kebutuhan orang. Business is always about people. Bisnis apapun, usaha apapun itu selalu tentang orang. Kita butuh orang untuk beli produk kita. Yang mengerjakannya pun kita butuh orang. Bisnis selalu tentang manusia, tentang menjawab kebutuhan orang banyak. Saya percaya selama bisnis Anda benar-benar menjawab kebutuhan orang, bisnis Anda pasti dicari orang. Ketika Anda memikirkan apa yang harus Anda lakukan di masa pandemi, mungkin ada yang berpikir ingin memulai usaha yang baru. Ide bisnis harus berangkat dari apa yang bermanfaat dan apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Jangan memulai suatu usaha berangkat dari pemikiran, bisnis apa ya yang untungnya besar? Bisnis apa ya yang bisa bikin saya kaya? Itu merupakan permulaan yang keliru. Seharusnya ketika Anda ingin memulai sebuah usaha, Anda harus berangkat dari pemikiran, bisnis apa ya yang kira-kira bermanfaat untuk hidup orang banyak? Bisnis apa ya yang dicari dan dibutuhkan oleh orang banyak? Saya pastikan apabila bisnis Anda betul-betul menjawab kebutuhan, bisnis Anda pasti dicari orang. Slogan bisnis yang berkata, How can I help you? Seringkali dilupakan. Orang lupa bahwa ketika mereka memulai sebuah usaha, itu berangkat dari menolong hidup orang lain supaya lebih baik. Pertanyaan saya hari ini, apakah bisnis atau usaha Anda benar-benar menolong orang? Apakah bisnis atau usaha Anda hari ini menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah usaha Anda hadir untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak? Banyak orang yang memulai usaha hanya semata untuk mencari keuntungan belaka, sehingga mereka tidak peduli kebutuhan dan kebaikan yang mereka berikan melalui usaha mereka. Mereka bukannya meningkatkan kualitas hidup, tapi malah merusak kesehatan masyarakat, merusak kualitas hidup masyarakat, produk-produk yang meracuni hidup masyarakat. Berapa banyak kita dengar bisnis ini dan itu tutup karena ketahuan
penuh dengan penipuan, menggunakan bahan-bahan yang tidak baik bagi kesehatan. Mari anak-anak Tuhan, berubah cara pandang. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Mari belajar prinsip-prinsip dagang dalam kebenaran. Saya ingin bagikan prinsip hubungan dalam berdagang dalam 3 hal. Yang pertama, treat buyers as human, not income. Perlakukanlah customer, pelanggan, klien Anda sebagai orang dan bukan hanya pendapatan. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 31 berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Saya punya prinsip, jual yang kita sendiri mau beli. Masak yang kita sendiri mau makan. Buat yang kita sendiri mau pakai. Standar terbaik dalam customer service, standar terbaik dalam berdagang adalah harusnya apa yang saya mau untuk diri saya sendiri. Saya percaya firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Harus menjadi sebuah ukuran, standar kualitas yang tidak bisa kita turunkan ketika kita menciptakan sebuah produk untuk kita jual di masyarakat. Ide bisnis harusnya berangkat dari memanusiakan manusia. Bukan hanya sekedar seberapa banyak pendapatan yang bisa kita dapatkan. Lihatlah customer sebagai teman, bukan pendapatan. Poin yang kedua dalam hubungan dalam berdagang adalah perlakukan customers sebagai teman. Bangun hubungan. Ketika orang datang ke toko kita, ketika orang cari kita, jangan cuma bilang gini, "Ya, mau beli apa? Ya, kami punya yang warna merah, warna ungu, warna biru. Mau ukuran apa?" Treat the customers as your friend. Jangan lihat pelanggan hanya sebagai pendapatan, tapi anggap mereka sebagai teman. Bangun hubungan. Tanya, apa kabar? Panggil namanya. Bukankah kita senang ketika kita pergi ke bank dan kita disapa dengan nama kita? Bukankah kita senang ketika kita berlangganan di satu toko, mungkin kita suka beli kopi di toko itu dan waitressnya ingat nama kita. "Halo, selamat pagi Bu Heni." Seperti biasa, bahkan mereka ingat pesanan kita. Bukankah kita senang? Perlakukan pelanggan seperti teman. Sentuhan pribadi sudah mulai berkurang karena semua serba online. Bisnis online, jualan online, membuat kita melupakan sentuhan-sentuhan yang sangat penting sebenarnya. Betapa pentingnya hubungan, bukan hanya sekedar mementingkan majunya perdagangan. Jangan cuma tertarik sama orang karena kita jualan. Karena saya percaya gini, orang, customer pada akhirnya akan balik lagi ke toko kita. Karena kita teman mereka. Bukan karena tidak ada toko lain yang menjual barang yang sama, bahkan mungkin lebih murah. Mereka akan beli lagi di toko kita. Saya ingat satu hari, saya buka aplikasi Tokopedia, saya perlu membeli bumbu-bumbu masakan. Saya browsing around. Saya menemukan ada toko yang menjual bumbu dengan harga yang lebih murah, katakanlah 12.000. Tapi ada toko yang saya kenal. Oh, ini follower YouTube saya, dia pernah kirimin bumbu buat saya. Kemudian saya lihat, oh harganya lebih mahal sedikit, 13.500, lebih mahal 1.500. Tebak saya beli di toko yang mana? Saya beli di toko yang saya kenal. Meskipun lebih mahal, tapi karena saya kenal, saya beli di toko itu. Kenapa? Karena hubungan melahirkan kepercayaan. Saya percaya bahwa produk yang orang yang saya kenal ini jauh lebih baik. Yang 12.000 mungkin lebih murah, tapi saya tidak kenal, saya tidak tahu apakah asli. Katakan bubuk lada saja, saya tidak tahu apakah mereka campur dengan barang-barang lain, tapi karena kenal saya lebih percaya. Ketika kita berdagang, pastikan kita perlakukan customer sebagai teman. Bukan hanya karena kita ingin mendapatkan penghasilan, tapi kita menghargai hubungan. Karena orang pada akhirnya akan balik lagi kepada kita. Bukan hanya karena kita yang jual barang itu. Ada toko lain jual produk yang sama. Nah, mungkin lebih murah. Tapi orang akan beli produk kita. Karena kita temannya. Dalam berdagang, jangan hit and run. Poin ketiga dalam prinsip hubungan dalam berdagang. Don't be friends
for benefit. Filipi 2 ayat yang keempat berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam berdagang, jangan hanya fokus mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Jangan jadi teman hanya untuk keuntungan. Artinya gini, jangan cari orang hanya karena kita butuh aja. Gitu. Fokus kepada kepentingan pelanggan juga. Jangan hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Orang berdagang nggak mungkin nggak cari untung. Tapi bagaimana ketika kita berdagang, kita pakai cara-cara yang juga menguntungkan pelanggan. Gimana caranya? Berusahalah memahami kebutuhan dan kemampuan orang. Bukan hanya seberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Saya kasih contoh. Ketika kita beli asuransi, sebenarnya agen asuransi yang lebih mengerti produk yang paling kita butuhkan itu seperti apa, yang sesuai dengan budget kita, kemampuan kita untuk membayar setiap bulannya, tapi dengan keuntungan yang maksimal, benefit yang maksimal untuk kita. Agen asuransi pasti mengerti, tapi seringkali agen asuransi tidak jujur. Mereka membuat polis yang lebih menguntungkan untuk mereka, bukan menguntungkan klien mereka. Kadang-kadang orang melupakan bahwa mengutamakan kehubungan sebenarnya merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan dari hubungan. Nilai kepercayaan adalah modal. Kadang demi cepat kaya, orang nipu kanan kiri. Padahal nilai kepercayaan yang akan membuat hubungan yang langgeng dan kita dicari oleh banyak orang. Ingat, ada the power of recommendation. Amsal 21 ayat 6 bilang gini, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Jangan ingin kaya tapi bohongin orang. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amsal 20 ayat 21. Kita berpikir, nggak apa-apa deh, gua ngibulin orang, yang penting untungnya gede nih, sekali gebuk untungnya gede. Dengar baik saudara, keuntungan besar yang diperoleh satu kali tidak sebanding dengan keuntungan kecil yang berkelanjutan. Jangan ingin cepat kaya lalu kita nipu orang. Kita pikir gak apa-apa deh, belum tentu dia balik lagi ke toko saya. Untung yang gede satu kali nipu orang. Salah besar. Keuntungan besar yang diperoleh satu kali itu gak sebanding dengan keuntungan kecil yang berkelanjutan. Pegang prinsip kita harus selalu jaga hubungan. Karena kita gak tahu bagaimana ke depan. Orang yang bisa dipercaya itu pasti dicari orang. Harta yang didapat dari merugikan orang lain itu tidak halal. Jangan pernah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Pastikan kita bisa dipercaya sama orang. Saya mau bagikan 3 poin bagaimana kunci membangun kepercayaan. Yang pertama, baiklah kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Jangan baik cuma sama orang kaya doang. Kebanyakan orang baik sama orang ketika butuh saja. Pernah mengalami ketika Anda cuma dicari karena temanmu punya kepentingan? Dengar baik. Baiklah kepada semua orang. Amsal 22 ayat 1 berkata gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita harus mempertahankan nama baik. Jangan sampai kita nipu orang. Karena satu kali kita nipu orang, ke depan kita nggak akan dipercaya lagi. Dan ketika suatu hari kita ketemu dengan orang ini, dia bisa cerita sama orang lain lagi. Kemudian akan lebih banyak orang lagi yang tidak akan mempercayai kita. Di kedepan hari kita bisa kehilangan banyak kesempatan, opportunity hanya gara-gara kita buat satu kali kesalahan. Jaga nama baik. Kenapa firman Tuhan katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar? Karena nama baik yang akan membuat kita kemudian dipercaya orang dan mendapatkan proyek-proyek yang jauh lebih besar lagi ke depan,
Karena orang merasa aman dengan kita. Kalau orang percaya sama kita, orang akan beli tanpa mikir. Karena mereka percaya. Bagaimana kita belajar baik kepada semua orang? Saya kasih contoh. Kunjungi temanmu waktu dia sakit, meskipun dia tidak beli asuransi dari kamu. Biasanya orang akan ingat sama kamu ketika mereka butuh asuransi. Karena begini, waktu saya sakit aja, dia kunjungi saya. Padahal saya nggak beli asuransi sama dia. Apalagi saya beli asuransi sama dia, kan gitu. Tapi agen asuransi yang saya tahu, malah kebalikan. Waktu mau nawarin polis, baik-baikin kita. Tapi setelah kita beli polis, ngilang entah kemana, dihubungi aja susah. Kita sakit, boro-boro nengok di rumah sakit. Dibantu ngisi form untuk klaim aja enggak. Ngalami kan? Tapi saya memilih beli asuransi sama teman saya yang ketika saya sakit, dia kunjungi saya ke rumah sakit meskipun saya nggak beli asuransi sama dia. Sehingga ketika saya ngerti saya butuh asuransi, saya cari teman saya ini. Baiklah kepada semua orang, jangan hanya ketika kita butuh aja. Ketika teman kita lapar, kasih dia makan. Ketika ada orang susah, bantulah. Baiklah kepada semua orang. Hidup ini tabur tuai, kata firman Tuhan. Saudara, saya ingat satu kali, saya pernah tolong seorang anak perempuan yang datang ke kantor kami untuk mencari kerja. Sudah lama sekali, tahun sekitar 2008-2009, datang untuk melamar pekerjaan. Anak perempuan ini pergi meninggalkan kantor setelah interview dengan wajah lesu. Saya melihat dia kasihan sekali. Kemudian saya berikan ongkos untuk dia pulang. Saya hanya berikan 50.000 aja waktu itu untuk dia pulang. Karena saya pikir kasihan untuk gantiin transport dia datang ke tempat kami. Apa yang terjadi? 12 tahun kemudian kami ketemu lagi. Luar biasanya, Tuhan itu sanggup ngerubah hidup orang. Dalam 10 tahun, itu kita gak pernah terpikirkan dia akan jadi apa. Hari ini, salah satu orang yang mendukung pembangunan sekolah berasrama untuk mimpi visi yang Tuhan berikan bagi kami untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Salah satu orang itu adalah anak perempuan yang pernah saya kasih uang transport pulang 50.000. Kita nggak pernah tahu orang itu akan jadi apa. Baiklah sama semua orang. Jangan cuma sama orang kaya aja. Jangan baik sama orang hanya ketika kita butuh aja. Yang kedua, kunci bangun kepercayaan. Omongan kita harus bisa dipegang. Saya pernah ngomong ini berkali-kali. Orang tuh kalau omongannya nggak bisa dipegang, dia nggak akan pernah dipercaya orang. Mazmur 15 ayat yang keempat bilang gini, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bayangin, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang omongan yang bisa dipegang itu berintegritas, dia pegang omongannya padahal dia rugi gara-gara janjinya sendiri. Pastikan ketika kita berdagang, kita memberikan info produk secara tepat. Jangan sampai misleading people. Avoid misleading. Artinya memberikan informasi yang keliru. Perbandingan kualitas secara terbuka sesuai harga. Seringkali jengkel ketika kita pergi ke toko. Kita tanya, Pak, yang bagus yang mana? Yang dikeluarkan yang untungnya gede buat dia. Made in, harganya murah gitu kan. Dia bilang tahan lama. Padahal kita tahu yang made in itu gak tahan lama. Harusnya dia terus terang aja, ini murah, tapi mungkin pakainya 1 tahun aja. Nah yang ini harganya lebih mahal, tapi tahan lama. Berikan
Perbandingan kualitas secara terbuka sesuai harga. Jangan sampai misleading. Terus, kalau ada promo-promo yang tersedia, infokan kepada pelanggan kita. Jangan diam aja. Kadang-kadang jengkel juga di kasir ketika kita belanja. Kasirnya terlalu malas untuk memberitahukan, Bu, lagi ada promo dengan kartu kredit bank ini. Dia malah sampaikan. Harusnya ketika kita berdagang, kita informasikan promo yang tersedia. Dan jangan memberikan janji yang gak bisa ditepati. Contoh, yang gak masuk akal dijanji-janjikan. Oh, kalau Anda pakai produk ini, kulit Anda akan kencang. Kulit Anda akan mengkilap, awet muda. Bohong aja. Jangan sampai kita memberikan informasi yang muluk-muluk, padahal kita bohongin orang aja. Yang ketiga, kunci bangun kepercayaan. Jujurlah dalam berusaha. Bisnis apapun harus jujur. Miliki niat hati yang tulus kepada semua orang. Ingat slogan bisnis, how can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Pastikan bisnis Anda itu hadir untuk menolong orang. Pastikan Anda berbisnis untuk meningkatkan standar hidup orang. Pastikan bisnis Anda hadir untuk menjawab kebutuhan orang. Miliki hati yang tulus. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Jujurlah dalam berdagang. Saya percaya orang yang jujur pasti mujur. Niat baik kita pasti disertai Allah. Amsal 14 ayat 11 bilang gini, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jangan ingin cepat-cepat kaya. Harta itu kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit jadi bukit. Daripada cepat kaya lalu cepat habis juga. Paling penting itu nilai kepercayaan. Sebuah usaha akan langgeng kalau dipercaya orang. Jangan sampai kita tidak dipercaya orang. Saya dapat satu kesaksian luar biasa. Salah satu toko online yang terpercaya, milik salah seorang kenalan kami. Bisnis mereka adalah ekspor import. Nah, produk yang mereka beli itu dari luar. Nah, untuk sementara waktu ini katanya ditutup, tidak bisa beli produk dari luar. Yang mereka lakukan adalah mereka membeli produk-produk dari toko-toko sebelah yang mereka percaya, mereka beli. Supaya mereka bisa jual kembali, karena toko-toko ini saking sepinya sampai banting harga di bawah modal. Katakan toko sebelah ada jual 12 piece barang yang mereka mau. Di toko itu nggak laku. Begitu dibeli sama mereka, ditaruh di toko mereka, 1 hari aja langsung habis. Kan aneh. Di toko sebelah harganya lebih murah, tapi nggak laku-laku. Begitu dibeli dan pindah ke toko dia, dijual dengan harga yang lebih mahal, laris manis dalam waktu 1 hari habis. Saya mau bilang gini, orang itu kalau bisa dipercaya, itu pasti diberkati juga sama Allah. Kenapa? Toko mereka selalu menjamin produk mereka asli. Sehingga customer percaya. Customer itu kalau sudah percaya nggak akan beli lagi di toko lain. Saya adalah ibu rumah tangga yang belanja online untuk kebutuhan rumah tangga. Kadang malas keluar rumah, apalagi di masa pandemi. Saya mengurangi interaksi dengan orang, saya beli online. Kebutuhan minyak sayur, dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah begini. Ketika saya buka aplikasi, saya lihat di toko terakhir di mana saya beli barang itu. Kenapa? Karena waktu saya beli, saya searching harganya bagus dan kemudian produknya bagus, packagingnya bagus. Karena saya sudah percaya sama toko itu, saya nggak cari lagi toko yang lain. Saya beli di toko yang sama karena toko tempat terakhir saya beli itu produknya bagus. Mempertahankan kepercayaan orang sangat penting. Itu adalah modal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita ingin diberkati sama Tuhan, ingat baik, pastikan kita jaga nilai kepercayaan. Saya ingin tutup dengan ini. Di dalam berbisnis, ingat bahwa kita hadir untuk menjadi berkat. Pertama, pastikan usaha kita menjawab kebutuhan orang. Karena berdagang untuk menolong orang. Bukankah slogan bisnis berkata, apa yang saya bisa bantu? Yang terakhir saya mau tutup ini.
kunci kesuksesan yang langgeng adalah jangan serakah, jangan lupa diri, jangan tinggi hati, tapi harus selalu berbagi. Imamat 23 ayat 22, ayat yang luar biasa. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan ini mengajar kita ketika kita menuai hasil tanah kita, ketika kita dapat keuntungan dari semua usaha kita, dikatakan gini, jangan dimakan semua, jangan diambil semuanya, tinggalkan sebagian untuk orang miskin dan orang asing. Artinya gini, ingat kunci dari kesuksesan yang langgeng, usaha yang diberkati Tuhan. Tuhan mau kita tidak lupa diri, kita tidak tinggi hati, tidak serakah. Jangan makan semuanya untuk kita. Jangan lupa, taburlah dari apa yang kita terima. Sehingga berkat Tuhan itu nggak akan pernah habis dalam hidup kita. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan boleh membukakan hikmat sehingga kita punya ide-ide bisnis baru yang bisa dikembangkan di masa pandemi dan langgeng sampai seterusnya nanti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap usaha mereka boleh hadir untuk jadi berkat dan menolong hidup orang banyak. Tolong anak-anak-Mu berikan hikmat, berikan ide-ide yang kreatif untuk menciptakan bisnis-bisnis yang baru. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dicari oleh orang banyak. Hamba-Mu berdoa, kemampuan dan hikmat dari Tuhan boleh Engkau jatuhkan di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Buka jalan buat mereka yang rindu berusaha, rindu berbisnis, biar kiranya hikmat-Mu mengalir dan menolong setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya, luar biasa sekali ya. Luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita di dalam marketplace bukan keuntungan yang menjadi tujuan utama kita, Ya. tapi bagaimana usaha kita, bisnis kita menjawab kebutuhan orang banyak. Dan kita harus bisa jaga nama baik, dan apapun yang kita katakan bisa dipegang. Biar kita anak-anak Tuhan berdampak lebih dahsyat lagi di marketplace dan dimanapun kita ditempatkan. Ya, betul sekali. Oke, pada kesempatan kali ini juga kami ingin menyampaikan banyak terima kasih buat Ciheni untuk sharingnya. Tuhan Yesus terus pakai pelayanannya secara lebih lagi. Salam untuk Ko Jojo dan putra-putri di rumah ya. Yes. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Tetap stay tune dalam YouTube channel Rayon 1 Day. Dan sampai jumpa 2 minggu ke depan di Bitwig Online Service. God bless you all. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.